Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya ya? Kita akan melanjutkan materi matematika terapan. Sudah siap ya? Kita belajar bersama-sama dengan Ibu Lutfiana Tarida. Nah, materi yang kali ini sebenarnya sangat dekat dengan materi yang pernah kita pelajari di SMA, di SMP. Nah, kalian akan belajar tentang materi interpolasi linier. Seperti apa materi interpolasi linier? Materi ini sangat dekat sekali dengan aljabar. Kalian pasti sudah sering dengar aljabar ya. Yang kemarin bab pertama itu isinya tentang materi-materi, ada koefisien, variabel. Nah, tapi fungsinya diketahui. Nah, kalau interpolasi linier ini fungsinya tidak diketahui, tapi kita harus bisa mencari y-nya atau nilainya. Nah, bisa kalian lihat di sini pengertian dari pengertian dari interpolasi linier. Interpolasi linier itu merupakan suatu pendekatan dari pendekatan numerik yang dilakukan apabila tidak diketahui nilai suatu fungsi y sama dengan fx. Bisa dilihat di situ ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui nilai dari atau rumus atau fungsi y sama dengan fx itu apa, kemudian kita disuruh mencari hasilnya, hanya diketahui nilai x-nya dan diketahui data-data di antaranya, kita harus menggunakan pendekatan yang interpolasi linier. Contohnya ada pada tabel di sini ya, Ibu tampilkan agar lebih jelas. Kalian biasanya kalau lihat definisi itu masih agak belum masuk ya, atau kalau yang generasi sekarang itu cepat sekali masuknya ya, amin. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini ada data suatu percobaan x, y, bisa dilihat ya di situ. Nah, x-nya kita ketahui semua, x-nya dari 1,0 sampai 1,5, sementara fx-nya hanya diketahui kalau misalkan 1,0 itu kan dia f1,0. Kemudian y-nya kita tidak tahu fungsi y itu apa. Misalkan kita belajar aljabar, fungsinya itu kita ketahui. Misalkan contohnya ya, bisa kalian lihat di sini, diketahui fungsi fx 2x min 1. Tentukan nilai fx saat x-nya sama dengan 1. Gampang sekali ya. Biasanya kalau contoh yang gampang-gampang dulu biar pikirannya itu positif. Oh, gampang nih matematika. Kalau pikiran kita positif, pastinya nanti ke depannya yang terjadi juga insya Allah positif juga. Amin. Nah, sekarang berarti berapa nilai fx saat x-nya sama dengan 1? Tinggal kita substitusi atau gantikan nilai x-nya dengan 1. Berapa? Berarti 2 kali 1 berarti 2 dikurangi 1. Hasilnya 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, tapi kalau dalam interpolasi linier tidak diketahui fungsi fx 2x min 1, fx sama dengan 2x min 1-nya itu tidak diketahui. Yang diketahui hanya nilai x-nya dan nilai y, x, y yang berdekatan dengan nilai x yang akan ditanyakan. Nah, kita akan ambil contoh yang tadi. Saat x-nya sama dengan 1,45, kita tidak tahu
fungsi fx-nya itu seperti apa, tapi kita disuruh mencari nilai fx-nya. Uniknya di sini ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Karena ada syaratnya tadi, interpolasi linear itu pendekatan yang dekat dengan 1,5 mana? 1,1 dengan 1,3 kah? Tidak ya. Jadi yang rentangnya antara 1,45 itu antara 1,4 dan 1,5. Nah, yang bisa kita lakukan kalau di soal ada pertanyaan berapa nilai 1,45. Nah, itu kita bisa menggunakan interpolasi linear karena X yang ditanyakan itu berada di antara 1,4 dan 1,5. Tapi jika X-nya itu tidak berada di antara range X 1,0 sampai 1,5, kita tidak bisa menggunakan interpolasi linear. Jadi itulah uniknya atau seninya matematika. Semuanya itu ada caranya dan syaratnya itu seperti apa, sehingga kita bisa menggunakan cara yang itu, interpolasi linear. Seperti contoh tadi ya, Ibu jelaskan lagi. X, kalian bisa lihat di sini, X sama dengan 1. Fx-nya kita tidak tahu fungsinya seperti apa. Saat X-nya 1,01 itu diketahui nilainya Y-nya, Fx-nya itu sama dengan 1 juga. Kemudian saat X-nya 1,1 kita tidak tahu ya fungsinya itu seperti apa. Kemudian diketahui langsung nilainya, nilai dari Y-nya atau Fx-nya sama dengan 1,21. Kemudian saat 1,2 X-nya diketahui nilai Y-nya sama dengan 1,44. Saat 1,3 diketahui nilai Y-nya 1,69. Saat 1,4 nilainya 1,96 nilai Y-nya. Saat X-nya 1,5 nilai Y-nya 2,25. Nah, untuk mencari nilai Y saat X-nya 1,45, kita tidak perlu mencari fungsinya. Tapi kita cukup menggunakan interpolasi linear. Paham ya sampai di sini ya? Kalau tidak paham bisa diulang lagi, di pause, ya seperti itu ya, sesuai kemampuan kalian, tidak apa-apa. Lihat ya lebih jelas lagi. Kalau digambar dalam bentuk grafik seperti apa posisi kedudukan dari interpolasi linear yang akan kita cari, yaitu dari nilai tadi 1,45. Saat X-nya 1,45, berapa nilai Y-nya tanpa kita mengetahui fungsi Y itu seperti apa. Bisa kita gunakan, berarti tinggal nilai Y-nya seperti apa? Tinggal 1,96 ditambah 2,25 dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, contoh yang tadi merupakan contoh penggunaan interpolasi linear. Jadi tidak diketahui Fx-nya itu seperti apa fungsinya, hanya diketahui nilai X di antara 1,45 dan nilai Y di antara 1,45. Kita sudah bisa mencari nilai dari Y saat X 1,45. Misalkan kita ada grafik ya seperti ini, sudah Ibu tayangkan grafiknya di samping. Nah, di grafik situ sudah diketahui P1-nya saat X, 0 dan Y, 0. Kemudian diketahui yang atasnya P2-nya saat X 1, Y1. Kalian mau mencari di antaranya X, Y-nya. Itu bagaimana caranya? Sama, berarti kita pakai interpolasi linear.
Nah, interpolasi linier itu ada caranya, yang persamaannya. Kalau misalkan persamaan itu kan merupakan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1 saat x, 0 dan y, 0 dan P2 saat x1, y1, dapat dituliskan dengan y min y0 per y1 min y0 sama dengan x min x0 per x1 min x0. Itu kan persamaan garis lurus. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan suatu cara untuk mencari atau yang biasa disebut rumus interpolasi linier. Nah, jadi persamaan dua garis lurus tersebut linier itu kita tidak ada kuadratnya ya, 1, pangkat 1. Persamaannya garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus tersebut dapat kita gunakan nantinya untuk mengetahui atau dengan cara interpolasi linier atau yang sering kalian sebut dengan rumus interpolasi linier. Sebenarnya asalnya dari rumus garis lurus. Nah, persamaan garis lurus. Jadi y min y0 itu nanti kita kalikan dengan per y. Jadi y min y0 per y1 min y0 kita kalikan dengan y min y0. Berarti kalau ruas kiri dikalikan dengan y1 min y0, ruas kanan juga harus dikalikan y1 min y0 karena di situ ada tanda sama dengan. Sama dengan berarti kan harus sama, tetap sama walaupun kita kalikan dengan berapapun harus sama. Contohnya yang contoh sederhananya, misalkan kita punya 2 sama dengan 2. Agar tetap sama, kalau kita kalikan 3 yang ruas kiri, maka yang ruas kanan juga harus dikalikan dengan 3. Jadi 6 sama dengan 6. Bisa dipahami ya? Kalau biasanya cara kalian itu coret-coret gitu ya. Nah, asalnya itu seperti ini. Jadi nanti akan ketemu y min y0 di ruas kiri sama dengan x min x0 per x1 min x0 dikali dengan y1 min y0. Jadi yang di ruas kiri tadi sudah menjadi y1 min y0 per y1 min y0 itu kan jadi 1 ya, bisa dipahami ya. Jadi tetap y min y0. Kemudian agar kita membuat ruas kirinya itu y sama dengan, berarti min y0. Min y0-nya itu harus 0. Kalau harus 0 berarti kita harus kurangi. Karena itu min berarti harus ditambah dengan yang bilangan sama, tambah dengan y0. Kalau ruas kiri ditambah y0, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan y0. Sehingga kita dapati persamaan akhirnya yaitu y sama dengan x min x0 per x1 min x0 dikali y1 min y0 plus y0 ya, dalam kurung ya. Atau bisa kita ganti y-nya itu menjadi fx, y1-nya jadi fx1, kan sama saja ya. Maksudnya kalau y1 sama dengan fx1 berarti itu nanti yang dimasukkan x1-nya gitu, seperti itu ya. Nah, kalau dalam bentuk tabel itu bisa dilihat ya di tabel di samping. Saat x itu jadi fx, terus x0 itu nanti jadi fx0 dan seterusnya titik-titik sampai xn sama dengan fxn. Nah, sekarang kita ke contoh lagi.
Contoh, diketahui data sebagai berikut. Ada banyak datanya di dalam tabel. X dan Y. X-nya dari min 3 sampai 7 ya. Dari min 3 sampai 7. Kemudian Y-nya dari 9 sampai 49. Tentukan harga Y pada X sama dengan 6,5. Seperti apa caranya? Padahal kita tidak tahu fungsi fx itu seperti apa. Nah, inilah yang kita gunakan interpolasi linier. Jadi silakan kalian kerjakan dulu. Ya, Ibu beri waktu untuk kerjakan contoh ini sekitar 10 menit cukup. Nah, 15 menit ya. Oke, 15 menit sebelum kalian melanjutkan. Atau terserah kalian waktunya kapan. Kalian bisa pause dulu video Ibu. Kalian coba kerjakan dulu sendiri. Setelah selesai kalian bisa play lagi. Oke, sudah selesai. Nah, mari kita bahas bersama. Jadi yang ditanyakan saat X-nya sama dengan 6,5. Nilai Y-nya berapa? Nah, kita menggunakan persamaan garis lurus yang tadi. Y sama dengan X min X0 per X1 min X0 dikali dalam kurung Y1 min Y0 plus Y0. Nah, kita masukkan yang di antara 6,5 itu kira-kira X yang mana? X yang di antara 6,5 apa X yang min 3 dan min 1? Tidak ya. Yang di antara itu berarti yang X 6 sama dengan 6 dan X sama dengan 7 ya. Nah, kita tentukan dulu itunya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus tadi. Setelah kita tahu XY yang di antara 6,5, kita simbolkan dulu biar nggak bingung ya. Kita simbolkan dulu, berarti yang di X sama dengan 6 itu sebagai X0. Sedangkan Y-nya, Y0-nya 36. Terus yang X sama dengan X1 itu sama dengan 7. Yang Y1-nya juga sama dengan 49. Y1-nya sama dengan 49. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Jadi di situ Y sama dengan tadi X-nya yang kita akan cari. X min X0-nya berapa? X0-nya 6 per X1-nya berapa? 7 min X0. X0-nya 6 dikali dengan Y1. Y1-nya 36. Y1-nya 49 dikurangi Y0. Y0-nya 36 dikurangi dulu ya, baru ditambahkan dengan Y0. Y0-nya itu 36. Silakan dihitung hasilnya, yaitu 42,5. Nah, dari contoh yang tadi kira-kira sudah benar semuanya? Nah, kalau misalkan sudah benar semuanya, berarti kita bisa lanjut ke latihan. Kalau ada yang masih bingung, bisa diulang lagi video Ibu, atau bisa kalian tanyakan ke teman atau ke Ibu ya, lewat WA atau lewat Google Classroom yang sudah terbentuk. Oke, terima kasih. Sampai sini saja materi tentang interpolasi linier. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Tunggu untuk video pembelajaran selanjutnya. Nanti akan Ibu infokan lagi melalui WA atau Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.